banget buat dapet jadwalnya karena Bapak ini sibuk sekali. Ada pertimbangan apa yang sampai akhirnya Koko mau ambil jadi sekolah teologi? Oh, pengacara sipit susah kan? Iya dong, langsung kena cecer tuh. Iya, kan itu kenyataan kan, Iya. bukannya kita mau gimana. Tapi ya memang rata-rata orang Chinese kan ya kalau hukum pun notaris gitu kan. Kayaknya tuh Tuhan bekerja dalam pengalaman kita. Teologi pembebasan yang bicara soal bukan hanya tentang kita harus berbuat benar, hidup benar dengan cara pergi ke gereja, baca Alkitab gitu kan ya, hidup kudus, gak ngelakuin dosa, tapi juga dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak orang, bahwa oke, aku hidup kudus, aku hidup benar, tapi aku juga harus jadi berkat. 1, 2, 3. Welcome to Podcast Ruang Kaca. Selamat datang semua sahabat-sahabat Ekumene. Wow. Selamat datang di episode keempat dari podcast Ruang Kaca hari ini. Kenapa hari ini ada something different? Kenapa harus ada perbedaan orang di sebelah saya? Yes. Boleh dong Bapak, perkenalkan siapa Anda supaya sahabat-sahabat Ekumene tuh mengenal Anda juga. Coba silakan. Tapi bukannya biasanya perkenalan tuh ada yang katanya pakai bahasa yang lain itu nggak sih? Benar, tapi saya mau Bapak perkenalkan dulu siapa sih Bapak sebenarnya. Oke. Dan kenapa akhirnya Bapak yang ada di sini? Makanya guys, ini bisa dibilang honor ya, kebanggaan buat aku sendiri pribadi, aku bisa ada di sini karena ya episode-episode yang lainnya kan kalian bisa lihat ya, ada Bapak Sam di sini yang ganteng, terus ada Ibu Kezia yang harusnya di sini ya. Cuman karena emang ya beliau kayaknya jobnya melambung tinggi dia. Jadi akhirnya kebetulan kemarin, ini boleh disebut nggak sih yang produser ini? Boleh. Jadi, bilang, Gus bisa nggak bantuin? Oh boleh kok. Tapi setelah saya duduk di sini saya mikir-mikir lagi, kayaknya saya salah dia udah mengiyakan gitu ya. Nggak apa-apa. Semoga memang saya biasanya bisa mengimbangi Oskondang satu biasanya memang dijebak dulu baru terbiasa, benar kan? Yes. Nah, seperti biasa bahwa kita nggak perkenalan pakai bahasa dari negara lain. Itu dia. Karena kita berharap bahwa podcast ini bisa terkenal sampai ke seluruh dunia. Amin. Wow. Dari biasanya kita pakai bahasa-bahasa yang sudah kita coba, dari bahasa ibu kedua dari Ekumene, bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lari ke negara tetangga kita, nggak jauh-jauh nih Gus. Waduh. Ya penerbangannya 6 jam lah. Cina. Yang belum. Hampir mirip-mirip sama itu. Oke. Yang punya dampak juga nih dari culture-nya, dari lagu-lagunya terhadap di Indonesia sekarang ini. Oke, kita mulai ya. Konnichiwa. Hajime Maste. Kenapa kamu ketawa? Saya mau ketawa juga nih. Tolong. Kenapa jadi Jepang ya? Karena Jepang menarik. Oke, sabar ya. Saya Ya, oke. Belajarnya nih 3 tahun loh untuk belajar bahasa perkenalan ini. Tanda. Konnichiwa, Hajime Maste. Watashi no namae wa Sam desu. And then who you are? Watashi no apa sih? Hajime Maste. Watashi no namae wa bagus desu. Doso yoroshiku. Apalagi? Onegaishimasu. Arigatou Arigatou gozaimashita. Guys, maaf ya, soalnya yang ini baru saya brief 3 hari yang lalu, nggak bercanda, 3 jam yang lalu. Jadi masih kayak gini. Gak apa-apa, kita belajar dan kita mencoba. It's Semoga okay. saya bisa menggantikan Ibu Kezia. Amin. Yuk, Kezia, Anda sudah tergantikan. Ya, bercanda. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang spesial banget, bagus. Saking spesialnya? Yang mendapatkan jadwalnya aja mengalahkan kementerian. Waduh. Ya, susah banget buat dapat jadwalnya karena Bapak ini sibuk sekali. Boleh kita undang sama-sama, kita panggil kan namanya? The one and only Bapak Grand Nixon MSI. Sorry, kurang dokter ya, Dr. Grand Nixon MSI MTH. Kurang pendetanya. Kurang pendetanya lagi. Pendeta Dr. kok jadi Erastus? Aduh. Banyak banget soalnya ya. Kita bakal ngundang pendeta-pendeta soalnya. Yoi. Podcast kita soalnya banyak banget pendeta-pendeta besar. Gitu ya. Pendeta-pendeta besar di sini. Kalau Wow. saya kebetulan besar perutnya mungkin. Wow, kalau Koko besar perutnya saya gimana? Saya ada dikeliling orang-orang kurus hari ini.
Oh, Saya gitu. udah stres. Nggak boleh gitu. Tapi staffnya banyak gendut juga nih. Ada. Eh, Oh nggak ada ya? Kita Nggak ada ya? makmur soalnya di sini Makmur kok. ya? Makmur. Ya, soalnya kita memang hidup di sini berkelimpahan ya di Ekumene ini ya. Puji Oh, Tuhan. iya. puji Betul. Oke. Selamat datang Bapak Grenixon. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya. Yang Setelah keberapa cancel ini? 2 kali. Oh. Ya, dua cancelnya udah 2 kali. Langsung dapat pengakuan dari Iya. orangnya ternyata. Gak apa-apa, saya sih suka dengan orang-orang jujur ya. Iya. Kalau minta maafnya apa di bahasa Jepang? Oh, apa tuh? Apa? Apa sih, dong Pak? tim kreatif? Gomenasai. Kalau Korea kan apa ya? Biane. Yeay. Kenapa kita belajar dari berbagai bahasa negara? Karena ini guys, dosen-dosen kita tuh begini guys. Kan harus sadar. Mereka ini orang-orang bilingual. Betul, bilingual ya. banget. Hari ini kita mau coba lihat dari kehidupan para apa ya, Dosen, seminarian ya. yes. Bisa dibilang Apa sih seperti sebutnya seminarian ya kok? Seminarian, iya. Biasa orang-orang yang istilahnya kuliah di sekolah teologi lah gitu ya. Entah itu PAK, entah itu Konpas, entah itu teologi. Seminarian lah bahasanya. Tuh, jadi kita bakal bahas tentang seminarian. Sebenarnya lebih ke siapa sih sebenarnya Grenixon ini? Ya betul. Pasti Ya, kan kita harus teman-teman kulik ya. dari awal. Mungkin teman-teman Ada, Ekumene iya. mulai penasaran kenapa Bapak ini ada terpampang wajahnya di mana-mana. Betul, termasuk sudah sering khotbah di mana-mana. Jadi kita cari tahu siapa dia. Oke, gak usah lama-lama, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Yes. Oke. Gimana kok? Hari ini sehat? Ya, puji Tuhan bisa dilewati sehat. Sehat ya. Cuma karena ini siang biasa kita agak ngantuk Oh, ya. iya. Apalagi dengan karbo-karbo yang mulai terpecah di darah Bener. dan membuat Nih, otak kurang Tolong oksigen. dong, sampai detik ini Celestial belum ada di depan saya. Oh iya, iya. Tolong. Masih ada sales ini. Celestial ini kan kita Official ngantuk. partner. Official partner, bener. Ya nanti bisa ditaruh brandnya itu nanti. Yoi, sini langsung. Tolong dong tim editing langsung tagline-nya ya. Jangan mau kalah sama yang close the door kan. Bener. Ada promo, ada apa. Bener. Keluarin. Kita Tolong open the door. Celestial, Iya. Special, apalagi yuk Bang Iya. Nggak apa-apa. Parah ya. Yuk Wah. ini itu banyak ya. Tolong Iya. ya di endorse. Ya. Thank you. Ngantuk ya kok ya. Oke. Jadi masih lebih santai lah. Oke. Nah, gimana Edesa sehat? Cielis? Ya, semuanya oke-oke. Edesa dia makin tinggi. Kayaknya itu too much information ya. Information. Ya, si Edesa juga kerja biasa as usual. Yes. Gimana dengan keseharian yang semakin sibuk hari ini? Apakah Koko jadi kurang waktu dengan Edesa, dengan Cielis? Ya karena kalau mau dipikir-pikir sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang belum tahu nih ya. Iya. Beliau kan dulu sebenarnya kaprodi kita ya. Benar. Dulu waktunya masih fleksibel. Sekarang agak lumayan nggak fleksibel gitu. Padat merayap, padat merayap. Kalau bisa kan kalau di Jakarta biasa ada ganjil genap. Ini bener. udah nggak ada ganjil Udah genap. nggak ada. Udah. Di Terabas. Mau Gimana nggak tuh mau. kok? Jadi akhir-akhir ini sih gue lebih sebenarnya gini ya Vin ya, lebih ke banyakan waktu buat ngurusin STT. STT kan terbagi dua ya, kayak ada teachingnya, pengajarannya, sama manajemennya. Benar, benar. Kalau teaching kan kayak biasa kalian di kelas gitu belajar gitu kan, ada dosen ngajar. Gue ngajar malah dikit. Benar. Gue ngajar cuma 2 MK. Ya. Pelayanan berbasis gender di kelas malam S1 Teo juga. Terus juga teologi kontemporer di kelas kalian. Iya, ya betul. kan? Cuma 2 itu. Tapi manajemen yang sabrek-abrek. Rapat lah. Ya, ngecek dokumen lah gitu kan. Terus mesti planning buat ke depan gimana gitu kan. Jadi banyak banget yang urusan-urusan manajemen gitu. Benar. Dan most of them itu adalah waktu rapat yang habis. Ya, jadi ya ini aja tadi baru pagi itu baru sempet lagi buka komputer buat ngetik gitu kan. Itu pun ngetik buat borang akreditasi. Anak S1 Pak mana suaranya? Tolong, Pak. Borang kalian sedang dikerjakan. Ya. Kita mau golin S1 Pak tuh jadi unggul. Wow. Nah, kalau unggul kita bisa ngadain PPG di sini. Apa tuh PPG kok? PPG itu semacam program apa guru gitu ya. Yang intinya mereka nanti bisa kayak disertifikasi di sini. Wow. Jadi bisa jadi guru tuh dapat sertifikatnya di Ekumene. Kalau kita bisa unggul. Dan yang bisa buka itu tuh baru dikit. Baru dikit banget, beberapa perguruan tinggi Kristen lah gitu ya. Dan ya salah satunya mungkin yang di Ambon gitu ya, jauh banget tapi kan.
Nah, jadi guru-guru di Jawa itu seringkali kan kurang kurang punya tempat lah gitu untuk mensertifikasi diri gitu kan. Nah, ini rencananya kalau kita bisa dapat unggul, next step-nya adalah kita mau bikin Ekumene ini S1 PAK-nya jadi kayak semacam prodi yang bisa mensertifikasi lah gitu, bahasa gampangnya gitu ya, meskipun ada ribet-ribetnya juga. Tapi bahasa gampangnya adalah kita bisa mensertifikasi nih. Nanti mereka bisa diterima pemerintah, bisa jadi ASN, CPNS, semua bisa dari sini. Wow. Keren. Jadi habis di sono tuh waktunya tuh. Wow, that's why susah banget dapetin waktunya ya. Ya, makanya kalau udah ada harusnya ada sales ini. Tolong dong. Yang manis-manis gitu. Masuk lagi ya. Masuk lagi, tolong. Iya. Masuk lagi ya. Menarik. Makanya susah banget jadwalnya nih untuk kita dapetin nih, Gus. Sampai harus berapa kali tadi? 2 kali. Dan yang lagi terakhir dapat gue diri. cancelnya waktu bener-bener hari H ya. Iya. Tunggu setengah jam ya, habis itu cancel. Wah. Wah, itu penonton Gimana kecewa. perasaan? Kecewa teman-teman. Kecewa, nggak apa-apa. Kecewa itu penting karena manusia. Iya. Kalau lu udah nggak kecewa berarti lu udah bukan manusia, say. Oh, bener, Yes. bener, Oke. iya. Kita denger. Katanya Apa Koko tuh dari awal lulus SMA langsung kuliah itu langsung masuk seminarian. Oh. Langsung jadi seminarian people. Nah, itu waktu Koko mau pilih jadi gue langsung ngambil sekolah teologi. Ada pertimbangan apa yang sampai akhirnya Koko mau ambil jadi sekolah teologi? Sejujurnya tuh gue waktu lulus itu waktu SMA ya nggak pengen jadi masuk sekolah teologi sebenarnya. Nggak Oh, pengen. Iya, jadi nggak pengen. Jadi sebenarnya dia misleading. Ini nggak di script soalnya kita benar-benar nggak pakai script. Iya, sebenarnya ya, kita nggak ada loh. Jadi gue gini, memang ya. Jadi gue ceritain dulu ya. Ini kan Oke. ceritanya soal kenapa gue mau ambil itu ya. Nah, ini panjang nih ya. Jadi mohon teman-teman Bersabar. siapkan pengalaman kalian ya. Bersabar ya. Cemilan. Ya, Gimana, mie, ya kan? Indomie, Yang mau tidur dulu boleh karena ini akan lama kayaknya. mie instan kalian silakan makan. Nah, jadi dulu tuh waktu kecil, memang kan orang tua, keluarga itu kan dia cukup religius lah gitu ya. Kristen banget lah gitu. Jadi dari kecil itu karena dulu mungkin gue juga tinggal di daerah yang nggak kayak Jakarta gitu ya, yang banyak hiburan. Jadi ya hiburannya cuma ke gereja sama main sama teman-teman gereja gitu. Jadi dari kecil waktu sekolah minggu itu ya udah tiap hari di gereja aja tuh gitu. Setiap ada gereja tuh senang gitu pergi ke gereja dan lain-lain gitu kan. Karena ya nggak ada hiburan lain, jalan-jalan paling ke pantai paling jauh gitu kan. Oh iya, oke. Intinya rumah dan gereja tuh menjadi 2 tempat yang paling sering dikunjungin gitulah. Gitu ya. Nah, terus waktu di gereja itu waktu masih kecil, ini nggak tahu umur berapa tahun gitu ya, yang jelas di bawah 10 tahun. Itu pernah satu waktu kayak karena saking kan tau lah anak kecil nggak bisa diem kan. Betul. Nah, akhirnya lari-lari lah, pergilah ke mimbar gitu kan waktu khotbah kan. Iya, ditegur sama ininya pendetanya. Keren, ngapain kesini gitu. Kan lagi khotbah nih, kita lagi khotbah nih, ya kan? Bapak. Diem kan nggak ngerti kan, kok kayak dimarahin gitu. Tapi Benar. dia bilang gini, Grand mau jadi pendeta gitu kan. Oh. Gitu itu. Terus gue lari ke belakang. Karena malu. Bener, kebiasaan anak kecil nih kan. Anak kecil, malu kan. Ya. Ya udahlah. Memang dari kecil tuh kalau SD seingat aku ya, memang dari SD tuh memang punya ketertarikan sama agama. Gitu ya. Oh, iya. Pelajaran-pelajaran agama tuh tertarik banget dan memang nilainya tinggi di agama gitu loh. Ya. Wow. Karena ya orang tua juga agamis banget istilah gitu ya, Oke, religius oke. banget gitu. Jadi ya cerita-cerita Alkitab itu udah dari umur berapa tuh udah gue cerna gitu kan. Udah gua khatam cerna. gitu. Udah khatam gitu Udah kan. hatam banget. Aku pernah nih umur kelas 6 SD itu ceritain soal akhir zaman. Wah. Wah. Wow. Jadi itu ujian Berat praktek tuh. ya. Makanya nggak heran ya. Nggak heran. Makanya nggak jelas dulu makanya. Dari kelas 6 itu waktu ujian praktek kan ujian praktek tuh dulu kita kayak semacam ada ujian nasional tapi sebelum ujian nasional tuh Ada ujian praktek. Iya. Ayah aku Iya, juga ngerasain. pernah ngalamin nggak? Masih. Nah berarti kalian sama tuanya dengan karena anak zaman sekarang ngalamin lagi udah merdeka Iya belajar bener, ya. bener-bener sekarang udah nggak lagi ujian Nah, praktek. dulu ujian praktek waktu SD itu kita mesti nunggu di luar. Iya. Nah hari itu ujian praktek agama gitu loh, kayak ditanyain sama gurunya gitu kan, bisa nyanyi nggak agama apa gitu kan. Nah ya udahlah, ini kan kita lagi nunggu di luar, nunggu giliran, teman-teman pada nanya, ini gimana kan ini. Masuklah ke satu topik tentang antikris gitu. Wow. Gitu. Anak kelas 6 SD kok Kayaknya bahasanya berat banget. ya. berat banget. Kris langsung ya. Antikris. Jadi hari itu gue ingat banget. Jadi ceritain ke mereka itu, dulu tuh pahamnya masih begini ya, bahwa nanti nih suatu hari Tuhan Yesus akan datang nih, jemput kita. Nah yang ketinggalan tuh dianiaya sama antikris, gitu kan? Dianiaya 7 tahun, ya kan? Iya, iya. Nah nanti
di situ lagi pas habis 7 tahun kita bakal balik lagi nih. Oke. Gitu kan? Terus temen-temen bingung, wah dianiaya gimana ntar? Waktu 7 tahun itu ya kan? Bener-bener. Gue ceritain lah, gue serem-seremin lah gitu. Bahwa nanti ada cap di tangan, Nam. atau di dahi begitu kan? Betul. Nanti kalau misalnya kena di tangan, kena di dahi, nanti lu pas Tuhan Yesus datang lagi setelah ke-7 tahun itu, lu bisa benar-benar dibuang ke neraka. Wow. Gitu. Tapi kalau lu di 7 tahun itu lu nggak terima, konsekuensinya adalah nanti lu selamat. Tapi ketika lu di tengah-tengah itu lu bakal dianiaya. Lu akan mungkin akan ditodong lah gitu untuk terima tanda antikris itu kan. Nanti ada yang dipotong lah lehernya, ada apa semua gitu. Wah, gue takut-takutin lah mereka. Lucunya adalah sebagian mereka itu akhirnya diem dan mikir, wah kayaknya masih bertobat. Jadi bertobat gara-gara takut. Benar. Takut ketinggalan gak diangkat sama Tuhan Yesus itu. Benar. Takut ngikut rapture, nah mereka ketinggalan. Lagi siapa yang nggak takut kalau dijadiin kayak Bener gitu? sih. Iya. Dan gue bilang kalau misalnya lu 7 tahun itu dikejar-kejar antikris, lu harus lari ke gunung. Ya itu yang gue bingung hari ini. Hari ini mau lari ke gunung Masih mana jadi kita? pertanyaan itu. Kalau rame kan ketahuan langsung kan. Benar. Tapi ya itulah masalah doktrin itu kan itu ya. Benar. Nah, tapi hari itu ya ceritain gitu seneng. Mereka juga oh gitu ya. Habis itu ada apa? Habis itu ada kerajaan 1000 tahun. Oh gitu iya, kan. masih ke Habis situ. Masih di situ. Habis kerajaan 1000 tahun baru Tuhan datang sekali lagi baru buat habisin semua setan. betul. Baru kerajaan kekal langit baru bumi baru gitu Iya. ya. Jadi cerita-cerita begitulah. Mereka mikir, wah gila ini benar-benar ini lu pendeta ya kan? Enggak lah, gue cuma belajar doang gitu-gitu kan. Oh ya udahlah, habis itu ya mereka as usual lah. Tapi sejak hari itu gelar pendeta itu udah nama gue lah gitu. Wow. Wah ini apa pendeta nih? Jadi kalau agama tuh gue selalu disodorin lah. Mulai dari SD kelas 6 itu SMP, SMA, pokoknya gue terus yang ini. Menarik. Nah jadi mereka tuh udah mengenal gue sebagai orang yang istilahnya suka agama, pinter agama gitu lah ya. Benar. Dan sebutannya biasa adalah pendeta. Iya. Label. Nah, ya. dilabelin tuh. Benar. Nah akhirnya ketika SMA kayak nggak ada rasa sih, meskipun mereka ngomongin pendeta gitu-gitu ya, nggak ada perasaan kayak aku mau jadi pendeta. Karena SMA itu adalah masa-masa ketika kita menjadi logis. Iya, betul. Iya. Betul. Hari itu gue mulai ngerti kalau gue ikutin cita-cita masa lalu, omongan anak-anak hari itu soal gue jadi pendeta. Wah satu, pendeta itu hidup dari belas kasihan Tuhan. Betul. Dan jemaat gak sih? Dan jemaat ya. Dan Kita jemaat. kan malu-malu kan ya. Iya kan? Betul. Yang kedua, pendeta itu yang nggak bisa sekaya orang yang usaha gitu kan. Benar. That's right. Sekaya-kayanya ya gimana sih? Lu mana mungkin jadi orang kaya banget yang akhirnya nanti nyandung jemaat gitu. Iya kan? Yes. Yang ketiga, ya khotbah berapa sih istilahnya dapat persembahan kasih kan, bahasa kasarnya begitu kan? Iya kan? Betul. Lu dagang kan wah gede kan? Iya. Nggak? Tender lah apa semua sekali dapat bisa 50 juta 100 seru. Nah makanya hari itu sebenarnya pas SMA itu udah kepikir pengennya itu adalah antara dua hal. Apa tuh? Satu, bisnis, mau masuk sekolah manajemen Karena Cina. karena Cina. Yang kedua, hukum karena gampang dapat duit. Oh iya Iya benar. kan? Benar. Iya. Gini ya kan? Nah, Salam tempel. tapi kata bokap gua, kata papa, yang kedua kayaknya nggak mungkin, kamu sipit. Oh pengacara sipit susah kan? Iya dong, langsung kena cecer tuh. Iya, kan itu kenyataan kan, Iya. bukannya kita mau gimana, tapi ya memang rata-rata orang Chinese kan ya kalau hukum pun notaris gitu kan. Untuk sidang-sidang kayaknya enggak deh. Oh ya udah, jadi mulai dari hari itu menggugurkanlah soal hukum jadi pengacara kan. Ya pikirnya tadi sih kenapa mau hukum ya karena pintar ngomong juga kan, suka ngomong Iya. gitu. Jadi kan ya kayaknya udah punya modal nih. Cuma ternyata ada masalah identitas gitu kan. Iya. Ya udahlah buang gitu kan. Tinggal yang manajemen nih. Benar. Nah pas yang manajemen kayak ngerasa apa ya? Udah excited sih kayaknya nanti bakal bikin usaha apa semua. Atau kalau enggak nanti sebelum bikin usaha kerja sama orang dulu di bank atau di mana gitu kan, cari pengalaman. Tapi ternyata pas waktu mau kuliah, udah mau ngambil kuliah nih, lu ingat banget bahkan kampusnya pun bisa saya sebut gitu ya. Pas udah ngambil kuliah nih, orang tua jatuh gitu loh, orang tua habis karena tipu orang, jadi nggak ada uang. Nah hari itu tahun 2012 lulus 2012 tuh lulus SMA. Ya kelihatan tuir ya. Ya. Baru mau bilang. Iya. Tapi kan saya nggak mau ngasih Iya. ke kata-kata. Iya. Langsung. Ya, kita mesti jujur aja sih. Kan? Betul. Podcast ruang kaca kan artinya kaca itu kerapuhan, baca harus rapuh. Wow. Dalam banget. Iya, Wow. Segitu. Betul. Tapi akhirnya ya nggak bisa karena orang tua ditipu orang habis duit semuanya.
Akhirnya nggak jadi kuliah. Oke. Udahlah, kubur lah impian mau jadi apa, sekolah manajemen, sekolah bisnis itu kubur lah. Kerja jadi guru les 2 tahun. Guru les TK sama SD dan SMP. Hari itu ngelesin matematika, bahasa Inggris sama mata pelajaran lain. 2 tahun tuh ngelesin. Secara langsung pintar. iya. Gak mungkin dong lu orang bodoh Iya, tapi lu bikin ngajar les. matematika Lumayan SMP, lah. SMA. Logis guys, logic. Lanjut. Untung masih ada otak gitu. Yang bisa Duit dijual. nggak ada nih, ya. Duit nggak ada nih. Ya udah ada otak. Apa nih yang bisa dijual dari diri Iya, sendiri? untung otak bisa dijual ya kan. Benar. Nah, jual diri kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Betul. Nah, jual otak jadi kita Betul. kan nggak mau. Nah, habis itu ya kita inilah buka les 2 tahun ya kan. Tapi seiring 2 tahun itu kayak ada perasaan kosong gitu. Gue ngerasa kayak ada yang belum kelar deh gitu. Kayak ya. Padahal itu udah lumayan tuh. Gue udah punya banyak anak les tuh. Yeah. Kalau gue tekunin terus aja bisa tuh bikin satu lembaga les gitu lah, kecil-kecilan yang informal gitu kan. Bisa lah bikin kayak bantu zaman dulu namanya Ganesha gitu ya. Iya. Ganesha. Bisa lah, tapi kayaknya ada yang kosong tuh kan. Nah, terus gue tuh kayak diingetin. Nah, ini perasaan gue pribadi sih kayaknya sih. Kayaknya bukan Roh Kudus lah. Kalau ini perasaan gue pribadi yang ini nih. Bukannya gue mau jadi pendeta ya dari dulu ya, gitu. Ya hamba Tuhan gitu. Ada perasaan gitu tuh. Tapi gue bilang ke diri gue, gimana caranya? Mana bisa? Kamu kan nggak ada uang. Benar. Untuk ya istilahnya kuliah kan paling nggak minimal ya mesti keluar Kalimantan lah gitu. Betul. Ya gimana gitu loh. Dulu makanya sempet nyari-nyari gitu, ada nggak kuliah online? Ada kuliah online tapi jelek gitu, kurang mantep gitu. Iya. kurang sedap gitu rasanya loh. Ya udahlah. Ya aku ini aja apa namanya kayak tutup mata aja lah gitu. Ya udah biarin lah. Tuhan kalau misalnya memang Tuhan panggil ya nanti ya Tuhan gimana caranya lah panggil aku gitu. Ya udah, berlalu berapa waktu. Ada hamba Tuhan datang, hamba Tuhan Rehobot tuh. Menarik. Tuhan Rehobot datang ke Kalimantan, ke gereja aku dulu, ya kan. Nah, pas dia datang cerita-cerita lah gitu kan. Dia kan ternyata alumni seminari. Alumni seminari dia cerita. Kamu mau sekolah Alkitab katanya. Aku ambilin nanti formulirnya ya gitu. Oh iya Pak, boleh Pak. Wah pasti cerita gitu senang gitu. Wah diambil formulir nih lumayan kan. Tapi di saat yang bersamaan hati tuh ciut. Formulir diambilin tapi duitnya nggak ada gimana ya kan? Betul. Iya. Realistis. Nah setelah berapa hari kemudian, berselang beberapa minggu kemudian dikirimin lah formulir itu ke Kalimantan. Hamba Tuhan tuh udah balik ke Jakarta. Benar. Ya gue liat itu gue makin sedih lah gitu. Aduh udah datang nih barangnya nih. Gimana caranya nih? Ke Jakarta kan minimal dulu kalau naik pesawat itu kalau nggak salah ya 1,5 juta sekali jalan atau 1 juta berapa gitu sekali jalan. Itu besar menurut gue gitu. Betul. Dan belum ngekos, belum juga mesti hidupnya ya kan. Ya minimal mesti 4 juta 5 juta lah sebulan gitu. Atau paling kecil 2,5 lah gitu kan. Ya kayaknya nggak ada lah Tuhan, nggak ada duitnya lah gitu. Tapi ya again Tuhan kalau misalnya memang Tuhan panggil nih emang di jalannya nih, ya udah Tuhan yang cukupin gitu. Nah, menariknya, gue ingat tuh, gue harus masuk seminari kan bulan Juli kan. Bulan Februari 2014, itu gue dapet satu kayak semacam apa ya, money game. Ya money game itu sebenarnya sekarang tuh salah ya, nggak boleh sebenarnya. Dulu tuh money game. Oke. Money game semacam kayak multi level gitulah. Kalau lu bisa meng-hire orang investasi di situ, lu dapat komisi gitu-gitulah. Iya. Dan gua sendiri juga menginvestasi duit. Iya. Dulu itu kita investasi ya, sekali dapat tuh bisa 30%. Wow. Jadi kalau 10 juta berarti bulan 2 minggu kemudian lu dapat 13 juta. Betul. 130% dibalikin. Nah itu gua main tuh, wah dapat dia main kan. Main terus. Lu tau nggak duit gua sampai bulan Mei 2014 itu Februari berarti Maret, April, Mei 3 bulan. Duit di rekening saya sudah terkumpul 230 juta. Wow, 230 juta. Dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Gila berarti sebulan gue mah dapetin sekitar berapa? 50-60 Iya, juta. 50-60 juta. 230 juta dapat duit. Nah, pas bulan Mei itu mulai ingat. Wah, ini yang Tuhan maksud nih. Kayak ini nih jalannya nih gitu kan. Gue nih jalannya nih gitu kan. Betul. Jalannya udah, gue ambil nomor itu gue isi. Bapak Oma gue kaget, lu yakin mau ke Jakarta? Mah, apalagi yang bikin kurang yakin. Langsung begitu kan. Biasa, udah pride. Udah bangga nih. Apalagi ragunya. Betul. Terus mereka bilang ya udahlah kalau jadi hamba Tuhan kita rela gitu. Karena bagi orang Tionghoa tuh ya kalau anak jadi pendeta itu memang sih ada kebanggaan sih. Tapi artinya kehilangan apa istilahnya tuh
harusnya bisa dagang, bisa usaha gitu kan. Oh. Jadi sumber pendapatan di masa depan lah gitu Iya, kan. iya. Kayak Oke, aku oke. bisa pensiun gitu lah. Mm-mm. Tapi kalau anak pendeta kan berarti agak susah. Ya tergantung jalannya gimana kan. Ya kan. Kehidupannya kan. Kehidupannya kan. Kalau pendeta yang diberkati ya iya. Iya, makin terberkati. Kayaknya bener terberkati itu maksudnya kaya gitu. Ya, Padahal gak gitu ya. Enggak gitu. Ya, tapi ya itulah. Jadi orang tua akhirnya mengizinkan gitu kan. Wah, datanglah ke Jakarta dengan bekal duit 200 juta itu kan. Wah, pokoknya hati itu Tenang gede lah, banget ya. lah. Hati itu tenang banget. Udah rencana pengen beli pengen hari itu tuh mau tinggal di apartemen di Medit, Tanjung Duren. Nah, hari itu rencana ke situ. Langsung, tapi sebelum itu ngekos dulu di Kemanggisan hari Benar. itu kan. 3 bulan pertama udah ambil di Kemanggisan tuh, bayar berapa ya? Belasan juta gitu udah bayar langsung cash di depan. Gak usah pusing kita mah. Iya. Hari itu beli motor, beli jas, beli buku, beli laptop, semua yang dibutuhin pokoknya deh. Lengkap tuh duit. Bahkan udah sempet ngomong sama, ya sekarang kan istri ya, dulu sama pacar kan. Ngomong, Menarik. pengen kredit mobil Lio deh gitu. Reaksi kan dia berarti masih inget. Pengen kredit. Terus pacarku bilang jangan, nggak usah, nanti dulu lah. Nanti tunggu udah ada cash langsung beli aja gitu. Oh ya udah kan. Oh ya udah ini menunda doang nih, bukan nggak boleh nih menunda doang. Ya udah gue buktiin nanti gue bisa membelinya itu kan. Dan ada juga di hati kecil tuh. Wah, kalau misalnya saya duit begini terus ya 30% sebulan aja. 200 juta kalau 30% berarti 60 juta sebulan untuk penghasilan. Berarti kalau bulan depan saya masukin 200 juta, terus bulan depan lagi balik 260. Wah, ini nanti enak nih, bukan cuma tadi bisa beli barang-barang itu aja. Tapi bisa juga nanti bantu anak-anak seminari yang belum bisa bayar uang sekolah. Mulia. Tetap mulia. Tapi itu kayaknya kalau hari ini aku lihat itu topeng deh buat nutupin yang sebelumnya. Betul. Ngasihnya nggak seberapa tapi belinya lebih banyak. Iya. Itu cara buat kayak apa ya, biar kasih excuse ke Tuhan. Tuhan nih aku juga bagi ke orang loh. Betul. Kayaknya gitu kan. Nggak dimakan sendiri. Nggak makan sendiri nih, Bener-bener. ya kan. Nah hari itu ingat banget tuh. Hari itu udah bulan Juli tuh nggak salah. Juli 2014. Hari itu belum masuk, tapi aku masih di rumah tante gitu ya, belum masuk ke seminari Battle loh, seminari Battle Petamburan ya satunya. Jadi halo teman-teman seminari Battle Petamburan. Ya, ini Ekumeners ya, sekarang Ekumeners. Terus habis itu kan di rumah tante kan. Pas di rumah tante itu kan akhirnya udah saatnya masukin duit lagi. Masukin duit 200 juta. Kita masukin duit. Hari itu kan lebaran tuh. Pas lebaran ternyata itu tuh freeze. Waduh. Karena orang-orang itu pada tarik duit semua. Jadi dia nggak ada duit lagi dong buat dibalik ke kita kan. Orang pada naik duit semua. Akhirnya macet lah investasi itu. Dengan gue baru masukin 3 hari 200 juta. Wah gila, itu gue inget banget tuh. Terus gue balik ke kos gue kan. Gue lemes. Di sudut, gue inget banget di sudut kos kayak begini ya. Di sudut gitu ya, duduk begini kan. Lemes gitu. Tuhan, ini Tuhan jebak saya ya. Ini Tuhan jebak saya ya. Kok istilahnya tega gitu loh. Udah dibawa segini jauh dengan perbuatan yang heran dan luar biasa begitu kan. Tapi kok dibiarin begini, habis begitu loh. Tinggal kalau nggak salah diarahkan itu 30 juta atau 40 juta gitu. Itu mana bisa bertahan gitu. Betul. 4 tahun loh. 4 tahun. Itu berapa lama sih habisnya? Paling juga setahun habis. Ya. Paling lama itu udah hebat-hebat tuh kalau nggak kerja tuh. Aduh gimana tuh kayak ngejebak saya nih gitu. Terus, nah ini saya yakin nih suara Roh Kudus kalau menurut saya ya. Menurut aku itu suara Roh Kudus nih, bakal ngomong habis ini. Dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Wah, Tuhan ngomong gini hati-hati kecil ya. Emang kesini mau ngapain? Wah, waktu gue dengar itu di hati kecil gue tuh, gue ingat ada satu bagian kecil waktu gue ngomong sebelum gue dapet investasi itu ya, belum masuk investasi itu gue ngomong ke Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan panggil, saya akan belajar di situ. Saya akan belajar di hamba Tuhan. Wah, langsung relate. Kamu kesini mau apa? Oh, wah nangis hari itu, nangis, netes gitu. Aku harus belajar di hamba Tuhan. Ternyata belajar jadi hamba Tuhan itu bukan belajar pelajarnya doang. Ya itu juga penting, harus. Ibrani, Yunani dan sebagainya harus belajar. Iya kan? Betul. Jadi buat Ekumeners yang nilai Ibrani, Yunani jelek, mohon segera diperbaiki. Ya relate. Semangat ya. Ya. Ternyata bukan cuma itu, tapi hidup sebagai hamba Tuhan. Oke. Waduh, di situ gue belajar hidup sederhana, hidup untuk makan apa yang ada. Pernah di satu waktu duit gue tinggal 700.000 untuk 2 minggu.
Dan itu nggak cukup untuk bensin, untuk beli makanan, untuk beli minuman, untuk laundry. Dulu kan nggak bisa nyuci ya, dulu di kos tuh nggak bisa, nggak ada tempatnya gitu, mesti laundry. Nggak masuk hitungan nih, nggak masuk hitungan. Wah, gue pernah siang-siang doa begini, Tuhan, kalau memang Tuhan yang panggil aku ke sini, ini masih belum yakin juga ceritain ini, padahal udah semester 4 apa 5 nih kayaknya nih. Udah semester 4 apa 5 nih. Tuhan, kalau Tuhan belum yakin juga, aku belum benar-benar dipanggil nih. Ya udah Tuhan, aku akan lihat hal ini Tuhan. Apakah Tuhan mencukupi aku dalam hal aku bisa makan apa enggak di 2 minggu lagi. Jadi benar-benar itu tidur siang. Sebelum tidur siang aku doa, aku bilang Tuhan, kalaupun Tuhan gak ngasih aku makan, aku akan belajar hidup jadi hamba Tuhan. Udah siap tuh beli roti aroma sari gandum. Nah, buat Roma tolong ya. Tolong habis ini endorse lagi ya. Roma sari gandum yang dulu harganya 7.500. Itu ada 12 piece, 12 buletan itu loh, 12 kan. Saya udah siap itu makan buat 2 kali makan. Jadi 1 kali makan tuh 6 keping, 2 kali makan tuh 12, berarti sampai akhir bulan tuh bisa selamat 700.000 tuh. Bisa buat makan, bisa buat kos, transport dan lain-lain lah gitu ya. Bisa tuh. Hanya dengan cara itu doang. Karena kalau makan warteg sehari 12 sekali makan itu 10 sampai 15.000 nggak mungkin cukup. Ini harus 7,5 buat 2 kali makan baru cukup nih. Nah udah siap. Saya bilang ke Tuhan, kalau misalkan saya benar-benar Tuhan panggil, saya akan benar-benar tetap jalan di sini. Dan saya percaya kalau misalkan Tuhan biarkan saya pun tidak makan makanannya normal ya, kayak makan nasi dan lauk dan sayur gitu, saya akan tetap jalanin panggilan dengan begini Tuhan. Udah tuh tidur siang kan, bangun tidur siang, lu tahu nggak apa tuh? Tiba-tiba nih ada jemaat yang gue tuh nggak mau cerita sama siapa-siapa, bahkan pacar gue pun gue nggak mau cerita. Dia kirim duit sesuai yang gue perlu buat akhir bulan sampai akhir bulan. Wah gila, hari itu gue bilang, waduh bener-bener pas, gue bilang hebat, Tuhan benar-benar panggil gue nih. Ini percaya banget hari itu jadi. Bagaikan burung gagak. Burung gagak bener. Duitnya pas sampai akhir bulan, bahkan ada lebih lagi. Kalau saya nggak salah ingat tuh masih ada lebih. Nggak pernah cerita, dan ini jemaat random banget. Dan saya tiba-tiba tergerak kasih kamu uang nih. Saya kasih sejumlah sekian. Wow. Dia nggak kasih banyak sampai lebih, tapi pas benar-benar ada. Nah dari situlah saya ngerti belajar di hamba Tuhan. Maksudnya waktu saya yang terduduk di sudut kos itu kan, Tuhan ini kenapa begini, Tuhan mau jebak saya. Tuhan tuh mau ajarin aku untuk belajar hidup sebagai hamba Tuhan, bergantung sama Tuhan. Oke, kamu kerja keras, selebihnya biarkan aku yang bekerja. Gitu loh. Aku akan bantu kamu. Istilahnya gini, berlebihan enggak, cukup iya. Nah, jadi dari situlah aku ngerti, aku benar masuk teologi. Wow. Nah, pertanyaan panjang kan? Wow, menarik sekali. Tapi kok menarik nih. Kan tadi berarti uangnya kan nge-freeze nih. Berarti uangnya nggak balik sama sekali. Nggak balik sampai hari ini, gue pernah lihat hasilnya pantengnya. Ada yang balik ya. Tapi ini menariknya ya. Ini kebetulan lu ngulik gitu ya. Benar. Itu sebenarnya nggak halal. Wow. Nggak boleh. Dan itu Tuhan membersihkan lo. Tuhan tuh bersihin. Dia pakai itu sebagai alat awal, mungkin karena nggak tahu ya. Tuhan nggak tahu, kayak nggak ada, kayak seakan-akan Tuhan nggak punya cara lain gitu loh. Benar. Gue kadang-kadang ya hari ini gue masih mikir. Saya masih mikir, Tuhan, kalau misalkan mandi game itu nggak benar, kenapa Tuhan izinin ya? Iya, kan? Kayak Tuhan nggak ada cara lain aja gitu loh. Bener. Kayak dia jatuh kayak di depan 200 juta depan kan gampang kan ya kan? Benar. Tapi salah juga sih, itu kan punya orang juga kan. Bener. Kalau kita nggak balikin salah juga sih, ya salah juga. Iya, salah juga ya. Tapi misalnya ada orang kaya lah ngasih duit gitu kan? Iya. Bisa. Ya, kenapa nggak gitu loh Tuhan ya kan? Make sense. Cuma random tadi. Iya random kan, kan boleh kan gitu. Tapi kenapa ya Tuhan ya? Tapi aku jadi ngerti juga, Tuhan nggak biarin aku dalam kesalahan itu. Kenapa? Dicuci bersih, istilahnya. Enggak, itu bukan duit kamu, balikin. Bukan duit, jadi disain cuma buat duit bertahan aja. Dan itu benar-benar ya berjalan terus gitu, berjalan. Akhirnya sambil full time di Rehoboth. Lu tuh mulai full time Rehoboth tahun berapa ya? 2016? Part time Rehoboth tuh 2015 atau 16 gitu. Saya ingat banget gaji pertama itu dari Rehoboth 1.500.000. 1.500.000 itu kerja part time di sini. Itu sesudah itu jatuh investasinya tuh. Terus ketemu Pak Eras saya. Om saya ini om begini kita lah gitu kan. Ya udah kamu sama kita aja gitu. Nah, kerjalah kerja part time gitu kan. Nah, dari situ tuh ada uang 1,5 juta buat hidup gitu kan, buat transport dan lain-lain. Habis itu tadi akhirnya terjadi juga waktu yang masa-masa di mana aduh duitnya gara-gara nggak bagus ngelolanya bocor gitu, dan akhirnya nggak cukup duitnya Tuhan. Tapi ini kan kesalahan aku. Gue juga sadar sih bahwa itu kesalahan gue gitu, mungkin agak boros. Jadi gue bilang, Tuhan kalau misalkan memang gue dipanggil nih, gue akan tetap menjalankan terus. Dan meskipun gue makannya gimana ya nanti urusan nanti lah gitu ya. Nah, tapi ya Tuhan masih berbesar hati, maka ditolong.
Menarik sih sebenarnya. Sayang Karena investasinya ceritanya nggak balik. Enggak. menariknya karena ceritanya tuh apa namanya kayak tadi kan ada jemaat yang bantu Iya, gitu kan. tiba-tiba. Kayak cerita-cerita pendeta karismatik banget kan. Iya, makanya kayaknya tuh Tuhan bekerja dalam pengalaman kita makanya. Bener, karena gini gak sih, kayak sadar gak ya? Sebenarnya kadang aku tuh masih di titik yang gini kok. Kalau misalkan ada pendeta nih yang cerita, saya mengalami kebaikan Tuhan, ada jemaat yang Tuhan gerakkan, kasih saya mobil, kasih saya tiket untuk berangkat ke USA, saya juga bingung. Karena saya mikir gini, Agak skeptis gitu itu ya. beneran gak sih? Atau emang sebenarnya lu punya duit sebenarnya buat beli itu? Atau lu ngode-ngodein. Iya, atau karena yang biar jemaat aja iba gitu maksudnya. Makanya menarik banget kan. Aku pikir itu masih ya mungkin hanya terjadi di beberapa orang. Ternyata orang depan saya terjadi juga. Dan gue tipe orang yang logis ya. Oke. Gue nggak kayak mistis gimana gitu. Lu Benar. kan pasti tahu lah Iya. dari cara Iya, gue iya, ngajar iya. dan lain-lain ya. Bagi gue agak susah bagi gue untuk kayak apa ya, kayak mistis-mistis terus ngodein orang gitu ya. Terus akhirnya ngakuin kode itu sebagai sebuah validasi dari Tuhan, kayaknya enggak deh. Tapi beberapa hari itu gue ingat banget, itu sebuah kenangan yang akhirnya membuat gue bisa punya kesaksian begini loh. Kalau lu terpanggil jadi hamba Tuhan, ini terutama buat teman-teman Ekumeners ya. Kalau terpanggil buat jadi hamba Tuhan, mesti benar-benar belajar hidup sebagai hamba Tuhan. Aduh bener. Dan gini, konteks hidup hamba Tuhan di Indonesia itu memang kadang-kadang nggak selamanya nyaman. Pasti ada masalah-masalah ketika kita menghadapi jemaat-jemaat yang mungkin tidak di lingkaran privilege gitulah ya, yang underprivilege malah. Kita akan mengalami penderitaan secara finansial, ya penderitaan secara fisik juga gitu kan, harus jalan jauh dan sebagainya macam gitu ya. Itu bukan kayak sebuah hal yang, aduh kok gini banget ya, susah banget hidup, benci banget gue gitu. Jalanin aja prosesnya gitu. Semua orang pernah ngalamin gitu loh. Dan gue hari itu dulu, sepatu gue itu sepatu pantofel itu kalau nggak salah tuh udah hancur banget. 3 tahun atau 4 tahun baru ganti. Itu gue yang ganti tau gak siapa? Om Eras yang beliin. Om Eras beliin. Dia liat sepatu saya kan, dia liat sepatu saya. Nak, kamu beli sepatu satu. Betul. Iya, tahu lah teman-teman kemarin pasti tahu. Iya, betul. Relate ke kalian semua kok ini. Gitu. Jadi dari dulu tuh beliau udah suka beli sepatu. Dia suka beli sepatu orang gitu ya. Bener. Itu pertama kali punya sepatu beli di mall. Pertama kali beli sepatu di mall. Sebelumnya itu aku beli kan di Tanah Abang ya. Ya sepatu-sepatu mengkilap yang ala-ala. Wow. Betul. Yang harga-harga murah gitu Iya, kan. betul. Iya kan, yang penting ada lah Iya, gitu kan. Nah itu, jadi apa ya, gue jadi belajar satu hal sih. Kalau misalnya lu memang terpanggil jadi hamba Tuhan ya, mesti terima proses yang gak enak bersama dengan yang enaknya gitu. Jangan cuma berdoa supaya Tuhan pakai aku, tapi kita skip prosesnya gitu. Betul. Nah jadi kalau hari ini teman-teman Ekumenes lagi ngalamin misalnya masalah-masalah berat gitu kan ya, kayak kok kuliah nggak ada arah, kok kayak misalnya ya kayak misalnya kuliah tapi kok kayak gini-gini doang, nggak ada uangnya gitu loh, pelayanan juga kayaknya nggak menjanjikan ke depan dan lain-lain gitu ya. Percayalah satu hal gini teman-teman, nggak pernah ada sebuah kapal perang ya yang selamat dari peperangan tanpa dampak, tanpa apa namanya impact tuh apa sih kalau tabrakan sama kapal lain tuh, lu kayak apa sih, nggak ada kapal perang yang tanpa goresan gitu ya. Nggak ada kapal perang yang pulang dari perang tuh tanpa goresan. Betul. Jadi semua kapal perang tuh akan ada goresan. Nah makanya kalau kita punya kapal perang yang berhasil yang pulang ke medan, dari medan perang itu ya bersiap sama goresan-goresan yang ada. Dan goresan tuh nggak pernah nyaman dan selalu nggak pasti, uncertain dan seperti kaca yang rapuh. Inilah mengapa saya suka dengan beliau ya. Beliau ini penuh dengan kata-kata yang sangat Best. Best. filosofis. Betul. Goresan, kaca yang rapuh. Kalau teman-teman diajar, waduh. Makanya emang nggak heran ya gelar dokternya memang terpampang nyata guys. Karena kan ada yang kayak dokter-dokteran kan. Saya nggak mau sebut merek. Ya udahlah ya. Oke. Kok menarik. 4 tahun berarti kan di seminari. Seminari. Berarti 4 tahun juga mengalami proses. Di prosesnya ini kan pasti setiap orang tuh beda-beda ya. Betul. Karena menurut gua semua orang tuh punya proses perjumpaan dengan Tuhan tuh pasti berbeda-beda. Iya. Nah, Koko sendiri selama 4 tahun di seminari, di titik terendah apa yang Koko ngerasa kayak wah udah gak kuat, selain Koko uang makan tadi. Uang makan tadi. Kayak wah kayak ini bukan panggilan gue deh. Kayak gitu tuh. Ada nggak sempat kayak gitu-gitu? Ada. Titik terendahnya adalah ketika mulai ragu sama arah ke depannya mau kemana. Mulai bingung. Jadi mesti ngapain nih ke depan nih gitu. Itu di semester berapa kok? Semester 7 atau 8 gitu.
Itu Emang semester semester akhir. Iya. karena udah mau lulus kan. Betul. Iya. Kalau semester awal kan masih ya udahlah sekolah dulu Ngikutin lah aja gitu aja, alurnya. kan. Tapi semester akhir tuh mulai nggak ada arah gitu, mulai aduh apa gini-gini doang gitu. Gimana tuh setelah lulus? Padahal itu udah lumayan loh. Sebenarnya aku tuh makanya aku orang ini yang agak kurang bisa bersyukur kan. Aku akuin bahwa aku ini terlalu orang yang ya worry man lah gitu, orang yang suka khawatir gitu lah ya. Khawatir gue cukup tinggi karena mungkin ya rasionya gitu, soal ngitung-ngitungnya tuh kuat gitu ya. Jadi khawatir. Mikir hari itu gila gini-gini aja ya kalau gue kerja sebagai full timer gini-gini ya gimana ya Tuhan ya gitu, kayak apa begini doang nih akhirnya nih gitu kan. Kayak hari itu kan apalagi kan masih di sekretariat kan. Karena tuh admin banget. Itu dulu waktu zaman-zaman GSKI mau buka sinode tuh, mau buka sinode. Itu kan perlu 10.000 KTP fotokopi. Itu menurut ente ini siapa yang menggunting fotokopian itu? Saya salah satu timnya itu. Saya, Adit sama Davin itu 3 orang pertama yang dipanggil untuk membuat ini. Ayo kerjain. Wah, gunting. Itu jam malam tuh jam 2 subuh masih gunting tuh. Enggak tahu itu isinya apa yang digunting. Capek banget ya. Iya. Ya. Semua nama kita udah baca dari nama orang Chinese, Batak, Toraja semua. Aduh, bete banget ya kan. Nah, wah itu mikir kok kayak gini ya admin doang ya. Benar enggak ya Tuhan ini ya? Nah, tapi hari itu entah kenapa ya. Mungkin aku mikir kayak udahlah jalanin dulu lah gitu ya. Pasti ada jalan lah gitu kan. Nggak mungkin lah istilahnya kita kalau udah bener secara belajar, terus juga secara karakter bener, secara kerja juga bener, masa sih nggak ada istilahnya promosi gitu kan. Bukan ngincer promosi nih, tapi masa sih nggak ada hal yang bisa bikin kita berkembang gitu kan. Pasti ada dong yang bisa bikin berkembang. Nah akhirnya ya itu setelah jalan, nggak salah saya sekretariat itu berapa ya, 2017 sampai 2021 saya di sekretariat. 4 tahun bener-bener tuh. Itu bener-bener kayak tanpa kejelasan. Iya, tanpa kejelasan. Baru setelah ekumene ada saya ngajar. Iya kan? Nah, itu makanya dari situ baru kayak mulai masuk ke dunia yang kayak aku rasa ini nih gitu. Nah, tapi ada satu hal juga sebenarnya aku mau bagi ke teman-teman ekumene. Apa tuh kok? Sebenarnya gini, hal ini tuh sebenarnya nggak harus terulang, nggak harus terjadi. Kalau sejak misalnya semester 3, 4, 5, 6 kita tuh mulai punya istilahnya rekam jejak pelayanan yang baik gitu loh, dan berjejaring yang baik. Jadi istilahnya gini, satu, pelayanannya mesti berkualitas, sama yang kedua mesti banyak temen supaya pelayanan tuh luas gitu loh. Kalau kamu dunia pelayanan bukan artinya supaya diundang ya, enggak, betul. supaya kita tuh punya award view itu luas gitu, standar pelayanan kita tuh jadi tinggi gitu. Dan akhirnya kita bisa belajar tentang bagaimana melayani di berbagai tempat. Dan akhirnya kalau kita punya skill itu teman-teman, tinggal nunggu waktu aja, kesempatan datang, kita bisa mengisi kesempatan-kesempatan itu. Sama kayak misalnya teman-teman misalnya Pak sekarang ya. Jangan pikir, semester 4, 5, masih belajar aja. Jangan, banyak-banyak berjejaring sama misalnya guru atau teman-teman yang sudah menjadi guru. Banyak-banyak nanya mereka apa sih mesti disiapin gitu kan. Apa sih yang paling penting dalam menjadi guru gitu. Ada nggak sih channel-channel di mana aku bisa mungkin ya istilahnya dekat sama gurunya dulu ya kan. Supaya kita bisa punya kenalan, punya channel gitu loh. Dan gak gelap-gelap amat waktu udah semester 78. Benar. Ketika 78 kita juga eksekusi. Waktu magang PPL misalnya teman-teman Pak gitu kan. Ya langsung ke sekolah yang kita mau tuju gitu kan. Dan lulus kita langsung iya langsung bisa terjun. Jadi kita gak perlu pusing mau jadi apa setelah kita lulus. Betul. Sama lah kayak Kompas juga, kayak Theo juga. Nah cuma mungkin kalau Theo kan harus lebih hati-hati ya. Betul. Karena kalau kita dunia gereja kesana jangan sampai nyari pelayanan kan gitu ya. Jadi gak ikhlas. Ya kan? Tapi tetap mesti punya jejaring yang luas supaya apa? Supaya mindset pelayanan itu luas. Jangan maaf ya, standar pelayanan kita itu hanya cupek gitu kecil. Banyak-banyak lah misalnya bergaul sama teman-teman gereja yang youth ministry-nya tuh maju, pelayanan firman-nya tuh bagus. Apa sih yang mereka lakuin sampai begitu? Nah itu teman-teman teologi tuh mesti di situ tuh. Supaya nanti waktu keluar nih, udah punya benchmarking nih. Oh aku mesti gini nih, aku mesti gitu. Kalau aku misalnya mau ngembangin diri dalam hal pengajaran, aku mesti kayak begini nih. Cara dia ngajar bagus nih. Udah kita gitu. Mesti ada semacam apa ya, model lah gitu sebelum kita lulus. Nah itu kita akan bisa mereduksi kegalauan pra kelulusan gitu ya. Mereduksi pra kegalauan. Tuh Gus, makanya galau-galau. Kegagalan pra kelulusan. Sebelum lulus kan biasa galau tuh. Benar. Lanjut kemana? Kalau biasanya orang-orang galau karena ditinggalin pacar, kalau ini galau karena abis ini gue mau ngapain ya? Itu kita mau kemana gitu. Bener. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih kok tips and triknya nih ya. Bener. Si Calvin sempat bilang juga kan.
baru ya, bayangkan 2017, 19, terus 2021 masih di sekretariat, sekarang udah kan kayaknya langsung Bar Iya. langsung. tips and triknya apa itu? Apa tuh? Kayaknya gini deh. Aku nggak punya tips and trick khusus gitu ya. Tapi memang istilahnya gini, banyak belajar sih. Baik itu belajar yang hard skill maupun yang soft skill gitu. Jadi pas kesempatan datang ada posisi kosong, aku tuh ngisi doang. Sebenarnya tuh kalau kalian ini ya, kalau kalian nggak, aku tuh cuma ngisi-ngisi doang. Kenapa aku bisa jadi dosen? Kan Karena pertama, nggak ada karena kurang dosen hari itu kan, Betul. baru ada kan. Dan dosen yang diperlukan pun spesifik, bahasa Ibrani. Iya. Di situ aku mulai masuk, ya kan? Nah setelah itu kan jadi sekprodi, sekretaris prodi. Betul. Kenapa aku jadi sekretaris prodi? Karena Nggak nggak ada ada. sekretaris prodi. Iya. Iya kan? Hari itu. Nah terus habis itu jadi kaprodi. Kenapa jadi kaprodi? Kalau kalian tahu ceritanya ya karena dulu kaprodi mengundurkan diri. gitu kan. Iya, tahu. Jadi ngisi gitu. benar. Nah habis itu ke penjaminan mutu. Penjaminan mutu hari itu juga ya mungkin ada pergantian ya, Iya. ada kayak semacam rotasi gitulah ya kan. Nah, ngisi penjaminan mutu. Jadi ya sebenarnya itu aku cuma mempersiapkan diri aja gitu loh dan menyambut kesempatan. Jadi kalau bagi aku sih tips and triknya adalah belajarlah sebanyak mungkin. Seakan-akan besok tuh kau dipanggil untuk sesuatu yang kau nggak pernah pelajari sama sekali. Gitu. Wow. Gitu kayaknya. Iya. Seakan-akan tuh kayaknya besok bakal dipanggil buat hal yang A misalnya. Aku mesti belajar A jadinya nih. Benar. Gitu. Kayak misalnya kemarin waktu dulu mau jadi dosen kan. Wah, tahu nih Ibrani ini salah satu hal yang mungkin kurang, aku bisa bantu di situ. Aku bisa salurin passionku ke situ. Ya aku belajar Ibrani gitu. Seakan-akan memang itulah satu-satunya caraku untuk mengambil kesempatan gitu. Jadi sebenarnya sih intinya gini lah. Siapin amunisinya. Kapan nembaknya kita nggak tahu. Betul. Gitu. Setuju. Tapi gini, nggak ada yang bisa ditembak kalau amunisinya nggak ada. Iya, betul. Gitu sih. Betul. Iya sih. Makanya kalau aku sempat ngutip sedikit ya kata-katanya Pak Frankie Chong, dia selalu bilang bahwa kesempatan itu selalu ada, makanya jangan pernah ngelewatin kesempatan. Iya. Kesempatan itu selalu harus diambil, bisa atau nggak bisa ya itu urusan nanti. Tapi coba dulu. Oke kok, menarik banget ya kita hari ini pembahasan kita sebagai anak-anak seminarian. Kok, kalau di podcast kita nggak mungkin nggak ada sesuatu yang berbeda. Iya. Nggak mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya di episode sebelumnya ada kita main-main game kan biasanya kan. Yoi. Nah hari ini kita mau main game lagi. Biasanya permainan gamesnya ini host bertanya kepada narasumber. Tapi Tapi hari ini saya nggak tahu kenapa para tim kreatif ini yang sangat kreatif ini meminta untuk host juga ikutan main. Wah, itu baru fair. Iya, jadi hari ini ada saya baru pertama kali Langsung disuruh main. memang ini nggak ada kalau di sini harus dadakan semuanya. Jadi di sini dosen versus mahasiswa. Kita lihat ya, nggak mungkin kita menang. Nggak mungkin ya. Karena ini, tapi kita coba ya, 2 lawan 1 ya. Kan 2 mahasiswa lawan 1. Ya fair lah. Fair lah ya. Oke, so games ini adalah games tebak gambar. Jadi kita hanya menebak, ini tokoh atau gimana sih teman-teman? Tokoh dan alur cerita. Oke. Kita coba dulu test drive dulu boleh? Kalau mau beli mobil tuh ada test drive-nya bang. Iya kan? Ini boleh tes dulu sekali. Boleh. Oke, Oke, jelas ya. so Apa nih? apa nih? Yunus. Oke, good tahu nih. Badai teriak. Yunus di perut ikan. Teriak minta tolong. Paulus. Ini berhubungan sama kita bukan? Yang nggak mungkin nggak berhubungan sama kita. Iya. Sekolah apa deh? Maksudnya ya. Nggak mungkin ekonomi. Apa nih? Petir ini teriak. Oh, Tuhan Yesus meredakan badai. Coba alur cerita gimana tuh kok? Iya, Tuhan itu kan badai itu. Terus Ya. berseru. Iya. Dia tenang, habis itu tenang ya kan? Betul nggak? Woi, 1-0. Tes drive. Oh, Tes masih drive. tes. Oke, Nah, oke. belum 1-0. Belum. Bapak ini kepedean sekali coba. Ya, siapa tahu bisnis susah kan. Tolong ya. Kita nggak boleh terlihat bodoh di sini. Makanya. Ini soal sekolah minggu. Masa kita nggak bisa? Siapa guru sekolah minggu kamu? Nah itu dia. Oke, next Oke, question. lanjut ya. Yang ini yang seriusnya ya. ya. Oke. Oke, siap. Oh, tahu. Ini. Si itu yang siapa? Daniel. Iya. Bukan. Iya dong, Eh. suruh menyembah.
Emang iya? Iya. Bukan. Sadrak Mesot Abednego. 3 orang laki-laki yang disuruh menyembah berhala, tapi mereka menolak. Iya, maksudnya itu. Bro, Sadrak Mesot Abednego. I'm smart. Gue gak mau kelihatan bodoh di sini. Satu next. kosong. Satu. Next question. Oh, ini mah Musa. Musa melihat ini semak terbakar. Betul nggak? Iya, udah benar. Alurnya Alur kok. cerita ya Musa datang ke satu tempat ya kan, terus ada melihat semak terbakar, terus dia mesti lepasin sendalnya karena itu kehadirannya Tuhan gitu ya. Nah, satu sama. Gak bisa ini kita terbang. Saya juga nggak boleh kayak gini. Kalah di sini. Next question. Ya, 30 Oh, ini, 30 ya nih. Oke. Dijual Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus dijual oleh si Yudas Iskariot. Ya. Seharga 30. Keping. Keping. Oke, 2-1. Next question. Kita nggak Oh, ini yang penimba sumur. perempuan menimba sumur. Apaan? Aduh, perempuan apa? Ini? Tuh, Samaria ya. Iya. Serofenisia. Bukan, Silvanisia. Perempuan di Beda. sumur kan? Perempuan Samaria ya toh yang di Yohanes kan? Perjanjian lama. Perempuan Oh, yang mana nih? banyak nih perempuan ambigu nih cluenya. Coba kasihin. Ada juga kan yang L anak atau Yesus PB? itu. PL atau PB? Hin. Oh, di PL juga ada. Iya, kalau ada yang menimbakan air buat ini nanti diangkat jadi istrinya. Maria Ya. Magdalena. Apa? PL. PL, oke. Siapa PL? Si Ribka itu ya tadi ya. Iya. Gue PB banget lagi. Kayaknya ini lebih ke PB ya nggak sih? PL ini. Oh, PL. PL. Udah saya nggak tahu, saya up deh. Ini soal Dikasih jawabannya aja ya. Kok nggak tahu? Wanita di sumur Yakub. Oh, wanita di Oh, sumur ya. alah. Banyak banget perempuan di sumur. Oke, Tolong so- dong ya kasihin dong kalau kayak gini ya, PL, Iya, PB. Ini sumur yang mana? Kita nggak boleh terlihat bodoh loh guys. Next question. Next. 5 kata. 5 words. 5 word as. Apokalip. Ini orang. Kota rubuh. Akhir zaman. Wahyu. PL, PB. Oh, tembok Yeriko. Salah. Tadi ada di Tunggu. Waktu di awal ada di spill dikit. Daniel. 5 words. Yeremia. Apa? Apa ini? Tunggu. Ada itu nabi kan? 5 kata. Dia yang Hosea. enggak dong. Kiamat. 5 kata. Apa 5 Waduh, kata ya? kredibilitas teologi kita dipertanyakan. Datang membawa dampak. Clue guys, hintnya bagi kota. Yeremia, Yesaya. Yunus. Yunus Ya. diperut ikan. Yunus yang harus memberitakan ini. Dia disuruh. Oh, yang dia disuruh dari kota Niniwe ke YUN. dia malah ke Tarsis. Wow. Ya Tuhan. Gini ya. Itu 5 huruf, 5 letters. Kalian harusnya mendingan yang tadi yang gambar pertama Iya. ini Yunus. Iya. Orang lebih connect. Gambarnya tuh ikan paus gede, tolong tahu nih. Oh, Yunus. Memberitakan kehancuran. Astaga. Ya Tuhan. 2-1. Oke. Ya udah. Daniel. Udah. Sabar. Next. Langsung ya. Ada lagi? Apa ini? Oh, Daud. Deborah. Dia perempuan ya? Iya, benar. Ya, Deborah. Gak bisa gitu. Bagus. Lo bantu kita. Woi, gak bisa gitu ya. Ada lagi? PL kita lumat. Apa ini? Oh, ini yang kerasukan itu akhirnya dilempar ke babi. Babi. Iya. Iya, betul. Oh iya. Orang ini bukan orang kerasukan ini. Iya. Orang yang bunuh. Ini lebih kayak Frankenstein ya. Apa ini? Berapa skor? 4-3. 4-3. Waduh, kalah Of nih. course. Yang tidur Tidur taman. Maria Magdalena. Bukan. Perempuan yang di Taman Getsemani. Bukan. Perempuan di taman. Enggak tahu deh. Murid-murid ketiduran di taman waktu doa. Benar. Jelas lapar, guys. Last Enggak, itu gambarnya perempuan.
Itu Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus kan ngontrol. Oh. Murid Tuhan Yesus. Tolong kasih gambar tuh kan ada gambar-gambar para nabi gitu ya. Kalian kenapa kasih ini coba? Oke. Tadi 4 ini. Habis? Habis. Oke. Wes kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, ini Poin ya. kita adalah 4-4. 4 sama. Gak sia-sia Fair. berarti diajarin Nggak kita. sia-sia. Ya. Terbukti bahwa dosen di sini memberikan ilmunya sepenuhnya kepada mahasiswa. Ya, betul sekali. Jadi kita menyerap segala-galanya, guys. Terlihat. Batuk, aduh. Air. Oke, menarik nih. Kok kita lanjut. gimana tuh? Tadi di awal Koko tuh sempat bilang bahwa udah deket sama Ci Elis. Berarti udah deket sama Ci Elis tuh dari kapan sih? Dari sebelum sekolah Alkitab. Kan kita tahu ya. Nggak boleh seminari nggak boleh pacaran. Kok ini melanggar? Tapi itu bilang ke kampus tuh gimana kok? Akhirnya ngomong. Tapi kan kalau dulu kan kita kalau misalnya di Petamburan itu misal pacaran nih, itu sistem potong poin. Jadi nggak SP. Oh. Kita punya modal poin tuh 100. Iya. Itu potong 25. Oh. Jadi tinggal 75. Kalau ada gitu. masalah kena langsung sikat lagi Iya. poinnya. Tapi itu berarti bisa naikin nilainya juga nggak? Bisa waktu kita berprestasi apa gitu. Tergantung ya. Berarti udah dihitung-hitung itu. Benar. Iya. Saya kurang 25, saya ikut ini, 100 disikat. lagi. Abis gitu ya. So, berarti kan di 4 tahun kehidupan di seminari. Seminari, betul. Terus juga akhirnya Koko memilih untuk continue S2 juga teologi dan juga akhirnya gender juga. Ya, Akhirnya S3-nya juga tentang teologi lagi. Bosen gak sih kok sama teologi? Enggak sih. Jadi akhirnya kayak fell in love gitu lah. Tapi kayaknya Sukoko ini juga sebenarnya suka belajar nggak sih? Makanya jadi kayak ya udah enjoy aja gitu. Iya, Ada iya, yang iya. orang suka belajar ini kadang. Apa ini? Dia bukan cucunya Albert Einstein, weh. Terus gimana tuh kok? Jadinya selama kok ikut sekolah teologi, selama inilah ya dari S1 sampai S3. Perjumpaan dengan Tuhan yang paling kena di hati Koko tuh yang mana? Oke. Suka. Perjumpaan gue dengan Tuhan itu dua cara ya, atau dua jalan lah gitu, dua mode gitu ya, dua modes. Pertama, waktu ngalamin Tuhan di masa-masa masa-masa ragu gitu ya. Aku ngalaminnya dengan cara aku bersekutu dalam doa dan firman. Gitu, jadi benar-benar kayak saat teduh, waktu untuk benar-benar punya waktu refleksi, waktu untuk berkontemplasi gitu kan. Itu benar-benar nangkep banget, dapat banget gitu. Dan sampai hari ini pun masih begitu. Kadang-kadang ada waktu sendiri untuk diam gitu, Tuhan nih aku ngomong tadi benar nggak gitu ya. Nah itu jadi momen perjumpaan ya, terutama tadi di momen-momen waktu nggak pasti gitu kan ya, waktu nggak jelas. Tapi ya nggak ada instruksi Tuhan hari itu kan, waktu aku doa ya jadi aku tetap aja stay gitu kan. Nah tapi yang kedua adalah yang mungkin baru-baru ini aku juga pelajari gitu ya. Perjumpaanku dengan Tuhan itu lewat intelektualitas, lewat pembelajaran. Jadi perjumpaan Tuhan itu lewat buku-buku yang kupelajari, ayat-ayat firman yang kubaca, terus juga seminar-seminar kuliah umum yang aku dengerin. Itu aku berjumpa dengan Tuhan. Wow. Berjumpa dengan Tuhan, kenapa? Karena aku ngerasa bahwa memang waktu aku mendengarkan itu semua gitu, dan aku belajar, aku ngelihat ada sisi-sisi di mana mungkin aku dan tradisiku gitu ya, kan orang Pentakosta karismatik gitu kan ya, yang terbiasa dengan penyembahan, kontemplasi, renungan gitu ya, itu ada keterbatasan gitu. Ada hal-hal yang dibangkitkan dengan cara kita belajar. Salah satunya adalah aku lagi belajar tentang bagaimana memiliki kemarahan yang kudus seperti Tuhan. Wow. Gitu. Aku lagi baca soal kayak liberation gitu lah ya. Ini beda sama liberal ya, gitu nggak sama dengan liberal. Jadi liberation itu semacam teologi pembebasan yang bicara soal bukan hanya tentang kita harus berbuat benar, hidup benar dengan cara pergi ke gereja, baca Alkitab gitu kan ya, hidup kudus, gak ngelakuin dosa, tapi juga dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak orang untuk mencapai apa yang menjadi keadilan. Karena dari perjanjian lama pun Tuhan kan udah ngomong keadilan kan, itu jadi impiannya Tuhan bahwa keadilan itu bergulung-gulung kata kitab Amos ya. Nah itu yang menurut aku di tradisi Pentakostal karismatik dulu, dari aku zaman kecil itu ya, di gereja lama dan lain-lain, itu kurang sekali gitu. Bagaimana kita bergerak untuk
ketidakadilan gitu loh. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita misalnya hidup untuk orang-orang yang tertindas, kita paling tidak membersamai mereka, menaruh empati pada mereka. Kita sebenarnya seperti apa ya? Seperti slogannya konseling pastoral lah. Menabur empati menuai jiwa gitu. Betul. Dan itulah apa ya? Aku ngerasa kayak apa ya, punya satu hal yang penuh sendiri di hatiku gitu. Ada kepuasan batin yang nggak bisa diperkatakan gitu. Ketika mengetahui apa yang harusnya dilakukan, menjadi kritis demi menggugat ketidakadilan begitu kan. Dan akhirnya kita mempunyai semacam kemarahan yang kudus yang kayak Yesus tunjukkan waktu dia memutarbalikkan, menjungkir balikkan meja di bait Allah. Betul. Itu yang aku alamin. Aku jadi kayak ngerasa sekarang kayak dapetin sisi lain dari kekristenan, yaitu how to be prophetic. Prophetic kan kalau nabi-nabi dulu kan menentang ketidakadilan kan. Lu nggak boleh gini, nanti kalau begini lu dibuang ke Babel gitu kan. Israel kan begitu kan, makan rumah janda-janda, terus habisin jatah orang. Betul. Orang miskin nggak diperhatiin. Nah, jadi mereka kan dihukum gara-gara itu. Nah, gue jadi dapat satu hal itu loh, sisi sosial dari Injil, sisi sosial dari kekristenan yang mungkin bagi orang Pentakosta karismatik itu agak jarang, karena lebih banyak ke personal reflection kan kalau Pentakosta karismatik kan, tentang penyembahan, tentang perjumpaan pribadi. Aku sampai hari ini masih perjumpaan pribadi itu mesti wajib kudu. Tapi sisi itu kayaknya membantu aku untuk punya sudut pandang yang lebih holistik, bahwa oke, aku hidup kudus, aku hidup benar, tapi aku juga harus jadi berkat. Dan jadi berkat bukan hanya sekedar membagi uang, tapi juga harus mengubah sistem, menggugat sistem paling enggak. Kalau kita nggak bisa ngubah, kita menggugat. Kita nggak boleh setuju sama sistem yang menindas. Jadi khotbah-khotbah kita, isi-isi renungan kita, bahkan kehidupan kita sehari-hari nggak boleh melanggengkan sistem itu. Ya salah satunya contohnya kalau kalian perhatikan kan mungkin isi-isi konten di IG aku kan cukup berbeda gitu ya. Bahwa laki-laki sebagai pemimpin itu beda cara memahaminya. Kita bukan memimpin dari hierarki atau otoritas, tapi memimpin dari kesetaraan begitu loh. Dengan berbagi peran. Jadi bersama memimpin, bukan memimpin dalam arti kita dominan dan pendapat kita itu nggak bisa dipatahin gitu loh. Nah, kalau pandangan aku bahwa itu melanggengkan ketidakadilan, bahwa perempuan akhirnya suaranya nggak bisa didengar. Atau kalaupun didengar ya tetap akhirnya balik suara laki-laki kan, karena kita otoritas. Nah, aku berusaha meninggalkan pemikiran itu, meskipun ya mungkin tidak secara terang-terangan untuk nggak kasar-kasar banget lah. Tapi aku berusaha untuk berpikir dan membagikan pikiran bahwa shared leadership itu juga oke loh gitu loh. Menarik. Iya, nggak harus kayak laki-laki itu yang menang sendiri gitu. Betul. Nah, menurut aku itu melanggengkan sistem yang nggak adil, dan itu perlu dilawan gitu. Nah, lawan itu bukan dengan kita mekek-mekek terus nyalain orang, enggak. Tapi hidupi itu dari hidup kita secara nyata gitu loh. Dan orang akan lihat bahwa bisa juga loh model kayak begini loh. Enjoy kok, bahagia kok rumah tangga mereka. Gitu. Nah, makanya itu yang coba aku lakuin lah. Gitu, Gus. Nanti kalau udah berumah tangga ikutin Kogren. Oke, teman-teman sahabat Ekumeners di luar sana. Wow, kita seru banget bahas-bahas kayak gini. Masih panjang banget sebenarnya mau kita bahas. Betul. Cuman karena kita punya keterbatasan waktu. Makanya juga sibuk. Tapi gak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman sahabat Ekumeners di mana pun mereka berada, kalian suka dengan hal-hal yang kayak gini, kalian komen aja. Betul. Kalian mau bikin ini jadi part 2 kah, part 13 ya, suka-suka kalian. Kalian komen aja dulu. Siapa lagi the next guest star yang akan kita kulik lagi kehidupannya, atau mungkin kalian punya topik-topik yang menarik. Bener? Jadi teman-teman terima kasih sudah menonton dan setia untuk tidak men-skip-skip video ini. Buat teman-teman semua dimanapun mereka berada, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment pastinya. Untuk siapa yang akan menjadi the next guest star kita. Thank you banget udah dateng. Terima kasih untuk semuanya. Tapi sebelum kita closing, saya mau tanya satu, boleh ya? Kasih satu pertanyaan, boleh? Tolong jelaskan hal ini. Apa itu? Saya mendapatkan dari narasumber terpercaya saya. Coba teman-teman boleh zoom ya? Ini boleh di zoom. Coba teman-teman boleh di zoom. Iya. Ini tuh apa sih kok? Waduh. Ada cerita apa sih di balik dasi biru juga saya kenal itu? tangannya itu. Mana coba lihat tangannya? Saya punya dari narasumber terbaik saya. Waduh, ini narasumber langsung ini. Orang dalam ini. Ini ordal saya memang the best. Ini
Dasi hadiah pertama dari istri tercinta. Waktu itu masih pacar nih. Jadi first birthday waktu kita kan dulu kan kita LDR. Ketemuan tuh di Jakarta. Dan merayakan birthday pertama tuh di Jakarta inilah. Dia kuliah di Bunda Mulia, saya di Petamburan kan. Nah, inilah hadiah pertama yang dia kasih. Oh my god. Dasi buat pelayanan. Jadi dulu sering banget pakai dasi ini karena krisis dasi. Sekarang masih sering dipakai kok. Sekarang udah enggak. Karena udah kebanyakan dasinya dan jarang pakai dasi. Ini saya dapat dari Ordal soalnya. Ordal saya terpercaya soalnya. Wah, Anda ya, main-main ya. Main belakang ya ternyata ya. So, thank you banget Koko udah datang seru-seruan sama kita. Buat terakhir kok, closing statement dari Koko nih. Pesan untuk para seminarian dimanapun mereka bersekolah apa sih Kok? Oke. Ekumeners dan seminarian dimanapun Anda berada, tidak ada kapal perang yang lolos dari peperangan tanpa goresan. Jadi panggilan Tuhan pasti ada goresan, pasti ada ketidaknyamanan, pasti ada ketidakpastian. Nah, tapi jangan ragu, kita bersama dengan Tuhan yang pasti. Amin. Oke. Silakan dijalankan persembahannya. Oke, thank you banget Koko udah datang. Thank you semua tim kreatif yang sudah membantu untuk di podcast Ruang Kaca hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. See you, bye-bye.